Bab 2351. Bagi Charlie, membuat blood rescue pill itu biasa saja, bukan masalah besar. Namun, yang lain tidak bisa mengatakan hal ini. Meski bisa memperpanjang umur, tapi setidaknya memiliki efek penyelamatan jiwa di saat paling kritis yang lebih penting. Dengan itu setara dengan menyelamatkan satu nyawa pada saat kritis. Warnia adalah contoh terbaik. Jika bukan karena pil yang dia bawa dekat dengan tubuhnya, saat dia jatuh dari tebing di Jepang, dia akan menghilang seperti orang lain di negara asing. Oleh karena itu, jauh di lubuk hati semua orang yang hadir, mereka begitu bersemangat sehingga tidak ada yang bisa ditambahkan. Charlie membagikan pil satu persatu, lalu berkata kepada semua orang, semuanya ambil obatnya, ayo kita terus makan. Kemudian semua orang dengan hati-hati memasukkan kotak kayu berisi pil ke dalam saku mereka, bangkit, dan kembali ke tempat duduk mereka. Setelah makan, para tamu menikmati diri mereka sendiri. Hingga pukul 9 malam, saat makan selesai, Doris masih belum menghubungi Charlie. Charlie pergi dari Villa Qin Gang, lalu mengeluarkan ponselnya, siap menelepon Doris, dan bertanya apakah dia mendapat masalah. Saat itu, Doris sedang berada di rumah menunggu hasil penyidik polisi. Lebih dari selusin penyidik kriminal profesional telah datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan karpet di seluruh rumah, tetapi sumber keracunan masih belum ditemukan. Saat ini, telepon di saku Doris tiba-tiba berdering. Dia terkejut dengan dering telepon, dan segera mengeluarkan ponselnya dan menyadari bahwa Charlie sedang menelepon. Kemudian dia ingat bahwa dia juga berjanji pada Charlie bahwa dia akan pergi ke makan malam yang diaturnya di malam hari. Namun, melihat waktu di telepon lagi, sekarang sudah pukul 9 malam. Dia tercengang saat itu, dan dia berpikir, kenapa tiba-tiba jam 9? Oh, dia benar-benar lupa tentang waktu. Dia melepaskan undangan Tuan Muda tidak akan menyalahkannya, kan? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menyambungkan ke telepon dan berkata dengan nada yang sangat menyesal, Guru. Saya benar-benar minta maaf, saya memiliki sesuatu di rumah saya lupa waktu. Maafkan saya. Charlie mendengar kegugupan dalam suaranya, dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak menelepon untuk menegurmu atau sesuatu, aku terutama ingin bertanya apa yang terjadi padamu, apakah kamu butuh sesuatu? Ada bantuan? Doris buru-buru berkata, Tuan, saya tidak terlalu membutuhkan bantuan, tetapi saya mengalami beberapa kejadian tak terduga di rumah, saya sedang menanganinya sekarang, tetapi saya begitu sibuk sehingga saya lupa waktu. Charlie serius berkata, jika Anda membutuhkan bantuan dengan sesuatu, Anda tidak harus sopan kepada saya, buka saja mulut Anda dan katakan itu. Pada saat ini, Doris tergerak di dalam hatinya dan tiba-tiba teringat akan pil kebangunan rohani. Satu pil permajaan sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi ayahku. Namun, nilai dari pil permajaan itu terlalu mahal. Saya mencoba mendapatkannya di setiap kesempatan. 1 miliar, bagaimana saya bisa membelinya? Karena saya tidak mampu membelinya, haruskah saya meminta satu pada Tuan Muda? Bagaimana saya bisa membuka mulut ini? Memikirkan hal ini, dia merasa tertekan, dengan keras kepala berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Guru, saya bisa mengatasinya sendiri, tetapi saya tidak bisa membuat janji untuk makan Anda. Aku sangat menyesal. Charlie berkata dengan cara yang nyaman, tidak masalah tentang makanannya. Untuk urusan keluarga, kita akan makan malam lagi untuk hari lain. Bab 2352. Doris dengan penuh syukur berkata, terima kasih banyak, Guru. Charlie tersenyum acuh tak acuh, tidak apa-apa, jangan terlalu sopan padaku. Ketika sampai pada hal ini, Charlie ingin dia sibuk dulu dengan perselingkuhannya. Sehingga dia tidak harus menunda penanganan urusan keluarga. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar dari telepon Doris, tiba-tiba suara seorang pria keluar, Miss Doris, kami menemukan sumber racun ayahmu. Pada saat ini, Doris masih memegang ponselnya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia benar-benar lupa bahwa dia masih berbicara di telepon dengan Charlie, dan dia berkata dengan gugup, petugas Ruslan, dari mana sumber keracunan yang Anda sebutkan? Petugas Ruslan memegang sebuah buku berat di tangannya yang terbungkus sarung tangan lateks dan berkata, penyelidik kriminal kami menemukan bahwa setiap bagian halaman dalam buku ini mengandung merkuri diklorida. Apalagi kami menemukan bahwa buku ini sangat baru dan banyak.
Diperkirakan ayahmu lebih sering membaca buku ini akhir-akhir ini. Dia biasanya membaca buku ini. Dalam buku ini, merkuri diklorida yang dioleskan di tangannya akan terus terkontaminasi. Sebagian kecil akan langsung diserap melalui kulit, dan sebagian mungkin akan dimakan hingga mencapai perut dengan makanan saat dia mengambil makanan. Generasi tua punya kebiasaan buruk yang bisa kita katakan. Tiap mau membalik halaman, mereka membasahi jari dengan menjilatnya dengan lidah. Tidak tahu apakah ayahmu punya kebiasaan seperti itu? Doris dengan lembut menganggukkan kepalanya, membuka. Ayah saya memang memiliki kebiasaan membaca buku ini. Saya juga mengatakan sebelumnya bahwa membaca buku seperti itu tidak higienis, tapi dia sudah lama terbiasa, jadi masalah ini tidak pernah diperbaiki. Petugas Ruslan mengangguk dan berkata, benar, menurutku merkuri diklorida yang berlebihan di tubuh ayahmu berasal dari buku ini. Doris langsung disambar petir, dan dia berseru, petugas Ruslan, mungkinkah seseorang dengan sengaja meracuni ayahku? Petugas Ruslan mengangguk dan berkata, dari proses pengecatan di buku, merkuri diklorida dalam bentuk bubuk yang sangat halus, tersebar sempurna di atas kertas, sehingga hampir tidak berwarna dan tidak berasa. Ini juga sulit untuk diidentifikasi, sehingga dapat berspekulasi bahwa ini benar-benar palsu. Dan pihak lain sangat berhati-hati dan memiliki rasa anti pengintaian yang kuat. Doris berkata dengan marah, ayah saya telah mengajar dan mendidik orang-orang sepanjang hidupnya, dan tidak pernah menyinggung siapapun, siapa yang akan melakukan hal buruk padanya. Petugas Ruslan buru-buru bertanya padanya, apakah Anda tahu bagaimana buku ini muncul? Doris buru-buru mengangguk dan berkata, buku ini diterima ayah saya sebelum tahun baru Imlek. Itu dikirim oleh kurir. Petugas Ruslan sangat gembira dan bertanya, siapa pengirimnya? Doris menggelengkan kepalanya dan berkata, kurir pada saat itu tidak mengisi informasi pengirim, tetapi ada di dalamnya. Itu membawa catatan. Orang yang menulis catatan itu mengaku sebagai siswa yang pernah diajarkan ayah saya sebelumnya. Dia berkata bahwa dia menemukan buku ini di luar negeri dan tahu bahwa ayah saya akan menyukainya, jadi dia membelinya dan memberikannya kepadanya. Petugas Ruslan mengerutkan kening dan bertanya, tanpa informasi pengirim, apakah Anda pernah meragukannya? Doris menghela napas dan menegur dirinya sendiri. Ayah saya telah mengajar dan mendidik orang selama separuh hidupnya, dan siswa yang telah mengajar tidak menghitungnya. Banyak siswa sering mengirimkan beberapa buku kepadanya, termasuk buku yang diterbitkan sendiri, atau beberapa buku tak dikenal yang mereka temukan di luar negeri. Ayah saya juga mengirimkan beberapa buku yang telah dia baca kepada murid-muridnya. Anda juga tahu bahwa buku adalah hadiah paling umum yang diberikan satu sama lain oleh akademisi, jadi kami tidak menganggapnya terlalu serius. Petugas itu mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda memiliki paket ekspres? Doris menggelengkan kepalanya, ibuku membersihkan hal-hal itu sekali sehari. Petugas Ruslan bertanya lagi, perusahaan kurir mana yang waktu itu digunakan pengirimnya? Ingat. Doris berpikir sejenak dan berkata, sepertinya itu salinan. Express International Post, dikirim dari Yunani. Ketika petugas Ruslan mendengar ini, dia menghela nafas, dan berkata, sepertinya kita tidak dapat menemukan petunjuk. Doris buru-buru bertanya, mengapa? Petugas Ruslan menjelaskan, jika memang benar dikirim dari Yunani saat masuk bea cukai, akan terdeteksi oleh bea cukai. Metode pemeriksaan pabean jauh lebih ketat daripada metode kami. Banyak orang yang pandai dan ingin lintas batas peredaran narkoba melalui cara serupa akan terdeteksi oleh pihak bea cukai. Oleh karena itu, racun jenis ini dioleskan. Tidak mungkin mengirim buku ke rumah Anda. Setelah itu, petugas Ruslan berkata dengan serius, saya berspekulasi bahwa pengiriman ekspres internasional itu palsu, dan pengirimnya juga pasti palsu. Pembunuhnya tidak di luar negeri, tapi di rumah. Sangat mungkin berada di Aarhus Hill. Bab 2353. Ada di Aarhus Hill? Ketika Doris mendengar ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi. Segera, dia berkata dengan marah dan dingin, orang ini melakukan segala kemungkinan untuk menyakiti ayah saya. Saya tidak tahu apa maksudnya. Petugas Ruslan, tolong temukan cara untuk membawa orang ini ke pengadilan. Petugas Ruslan mengangguk dan berkata dengan serius, kasus kriminal yang melibatkan pembunuhan ini adalah kasus yang sangat besar dan penting. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya dengan cepat. Dia menghela nafas sambil berkata, hei,
tapi karena terlalu sedikit petunjuk saat ini, aku tidak punya kerangka waktu untuk meyakinkanmu. Doris mengangguk lembut, dan berkata, saya mengerti ini. Petugas Ruslan berkata lagi, ngomong-ngomong, Bu Doris, tolong bantu saya mengingat waktu dulu. Kapan Anda menerima pengiriman ekspres ini? Mari kita sesuaikan video pengawasan sekitar periode waktu itu dan cari tahu pengirimnya terlebih dahulu. Doris berpikir sejenak dan berkata, saya sangat sibuk bekerja sebelum tahun baru Imlek. Saya tidak yakin, tunggu saya akan menelepon ibu saya dan bertanya apakah dia ingat. Baik. Doris segera mengangkat ponselnya ke matanya dan hendak menelepon ibunya. Telepon Charlie belum ditutup, dan jumlah di kolom waktu bicara masih bertambah, yang membuktikan bahwa dia masih menelepon. Dia merasa tegang, buru-buru mengambilnya, dan berkata kepada Charlie, maaf, Tuan Muda, ini agak mendesak sekarang, jadi. Charlie sudah mendengar seluruh percakapannya dengan petugas Ruslan saat ini, jadi dia berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan berkata, Doris, beritahu saya alamat rumah Anda. Doris berkata dengan tergesa-gesa dan gugup, Tuan, ini urusan keluargaku, aku masih tidak ingin merepotkanmu. Charlie berkata dengan dingin, katakan padaku alamatnya, aku sedang dalam perjalanan sekarang. Doris mendengar nada suara Charlie yang sangat keras dan segera ditekan oleh auranya, jadi dia harus berbisik, rumahku. Rumahku di fase kedua dari sektor F Villa 11. Charlie mengangguk dan berkata, saya tahu komunitas ini tidak terlalu jauh dari saya. Saya akan tiba di sana dalam 10 menit. Mendengar bahwa Charlie akan datang, Doris merasa sedikit gugup. Dia tahu status Charlie terhormat, dan dia benar-benar tidak ingin merepotkan Charlie dengan urusannya sendiri. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali bahwa Charlie adalah sosok dengan tangan dan mata terbuka ke langit. Dia bukan hanya tuan muda dari keluarga Wade tapi juga tuan Wade yang sangat dihormati oleh kelas atas dari Orus Hill. Jika dia bersedia membantu, kemungkinan dan efisiensi untuk mendeteksi upaya pembunuh harus ditingkatkan. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi berjuang terlalu keras, dan dengan tegas setuju, oke tuan, saya akan menunggu Anda di pintu. Setelah menutup telepon, Doris menelepon ibunya yang berada di rumah sakit lagi. Setelah mengonfirmasi waktu ketika ayahnya menerima buku tersebut bersama ibunya, polisi mulai memeriksa dari video pengawasan untuk melihat apakah mereka dapat mengunci orang yang mengirimkan kurir. Jika mereka dapat menemukan orang ini, mereka dapat menemukan orang di balik layar. Di saat yang sama, petugas Ruslan juga berpesan agar Doris tidak tinggal di rumah dalam waktu dekat. Bagaimanapun, ini telah meningkat ke puncak kasus pidana, dan metode pihak lain disembunyikan. Doris menerima saran petugas Ruslan dan berencana untuk pindah langsung ke rumah sakit malam ini, dan menjaga ayahnya di rumah sakit bersama ibunya. Pada saat yang sama, petugas Ruslan juga berjanji akan mengirim beberapa petugas polisi berpakaian preman untuk secara diam-diam mengerahkan kendali di rumah sakit untuk mencegah pembunuh menindak keluarga mereka. Setelah staf teknis Divisi Reserse Kriminal mengumpulkan barang bukti, petugas Ruslan bersiap memimpin tim untuk melakukan evakuasi. Bab 2354. Buktinya sudah didapat, selanjutnya mencari petunjuk agar tidak terus-terusan menghabiskan waktu di Villa Doris. Sebelum berangkat, petugas Ruslan berkata kepada Doris, Miss Doris, saya sarankan Anda meninggalkan rumah sekarang dan pergi ke rumah sakit rakyat. Doris mengangguk dan berkata dengan serius, terima kasih, petugas Ruslan, saya akan berkemas dan menyetir. Petugas menjawab, baiklah, saya akan kembali ke tim, mengatur pertemuan gugus tugas di sini sekaligus menyelidiki kemajuan apapun, saya akan menjadi yang pertama memberitahu Anda, tetapi Anda dan ibu Anda dapat membantu kami dengan mengingat beberapa detail yang berguna, jika ada petunjuk baru, beritahu saya tepat waktu. Doris berkata dengan tulus, tidak masalah. Permisi, petugas Ruslan. Setelah mengucapkan terima kasih yang berulang-ulang, Doris mengirim sekelompok polisi itu keluar. Beberapa mobil polisi meraung. Sebelum Doris sempat pindah, Charlie mengemudikan BMW seri 5 milik Emer Jacob, ayah mertuanya yang sudah tua, ke pintu rumah Doris. Charlie melihat Doris di pintu, jadi dia memarkir mobil di depannya. Baru saja menghentikan mobil, lalu mendorong keluar pintu, wajah Charlie terlihat cemas. Dia bertanya, Doris, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang insiden keracunan ayahmu? Melihat penampilan Pak Wade yang begitu cemas, Doris sangat terharu.
Melihat wajah tampan Charlie, Doris merasa sedikit lebih tenang, tetapi juga sedikit lebih banyak jenis keluhan khas wanita kecil yang sampai ke hatinya. Dia selalu dalam citra wanita yang kuat di depan orang lain, dan penampilannya juga sangat kuat, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih tidak bisa lepas dari esensi seorang wanita muda. Dalam menghadapi kesengsaraan dan perubahan besar seperti itu, dia bertahan sendirian, sudah mencapai batasnya. Ia juga ingin memiliki bahu yang kuat dan bertenaga, sehingga ia dapat diandalkan, meskipun hanya memungkinkannya untuk menikmati saat-saat relaksasi. Hal itu juga dapat memberikan kenyamanan yang besar padanya pada saat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada saat dia melihat Charlie muncul di hadapannya, Doris hanya ingin memeluknya dan menangis. Namun, jejak alasan yang tertinggal di hati Doris terus-menerus menegur dirinya sendiri, tidak, sama sekali tidak, dia adalah bosku, dan dia adalah tuan muda keluarga Wade, bagaimana aku bisa naik dan memeluknya? Doris mengesampingkan gagasan absurd dalam benaknya, dan berkata dengan suara rendah dengan mata merah, "Tuan, ayahku telah dirawat di rumah sakit sejak tahun baru Imlek karena gagal ginjal. Kami pikir itu ada hubungannya dengan transplantasi yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu. Tapi hari ini saya mengetahui bahwa dia diracuni oleh merkuri di Coloride, dan itu dilakukan dengan sengaja." Charlie bertanya padanya, "Lalu bagaimana kondisi ayahmu sekarang?" Doris tercekat, dia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sekarang. Dokter mengatakan bahwa batas waktu untuk transplantasi ginjal adalah paling lama 15 hari, tetapi dia memiliki darah RH negatif. Sangat sulit untuk mencocokkan golongan darah. Dalam waktu singkat, kemungkinan menemukan sumber ginjal sangat tipis. Charlie mengangguk dan berkata tanpa ragu-ragu, "Masuk ke dalam mobil, ayo pergi ke rumah sakit rakyat." "Aku ikut denganmu." Doris buru-buru berkata, "Tuan, betapa malunya merepotkanmu tentang masalah ini." Charlie berkata dengan ekspresi serius, "Doris, ayahmu keracunan, ini bukan waktunya untuk merasa malu, ini bukan gagal ginjal yang normal. Dokter memberitahumu hari ini. Dia memiliki periode jendela 15 hari, dan besok kemungkinan besar akan menjadi 10 hari, bahkan 5 hari. Dalam waktu sesingkat ini, jika Anda berharap menemukan sumber ginjal yang cocok, kemungkinannya tidak terlalu kecil, tapi hampir mustahil." Bab 2355. Ketika Doris mendengar ini, dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya, "Tuan muda salah, begitulah keadaan ayah, setiap hari memburuk dengan cepat, dan tidak ada harapan sama sekali." Satu-satunya secercah harapan adalah sumber ginjal yang berhasil dicocokkan yang ditemukan Walter di Amerika Serikat. Namun, kondisi Walter hanyalah penghinaan besar terhadap kepribadian dan karakternya. Namun, jika saya tidak bersedia menerima persyaratannya, saya harus bersiap-siap jika ayah saya meninggal kapan saja. Memikirkan hal ini, mata Doris terasa perih, air mata meledak dalam sekejap, menetes tak terkendali di lantai beton yang dingin. Selanjutnya, emosi negatif Doris yang terkumpul selama berhari-hari meledak dalam sekejap, dan perlahan-lahan berjongkok di tanah, menangis dengan sakit kepala yang tidak bisa dia hentikan. Melihat Doris, yang selalu kuat, menangis diam-diam pada saat ini, hatinya merasa sedikit tertekan, dan dia berpikir dalam hati, dia pasti telah mencapai titik di mana dia putus asa, dan emosinya tidak bisa runtuh seperti ini. Memikirkan hal ini, dia berjongkok di depan Doris, menepuk pundaknya dengan lembut, dan berkata dengan serius, "Doris, tidak masalah jika kamu tidak dapat menemukan sumber dari ginjal itu. Aku punya cara yang lebih baik untuk menyelamatkan ayahmu daripada menemukan sumber ginjalnya. Ayo, itu akan menyelamatkan orang tua dari rasa sakit karena terkena pisau di meja operasi." Ketika Doris mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya, memandang Charlie dengan takjub, tercekat, dan berkata, "Tuan, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" "Tentu saja itu benar." Charlie mengangguk, mengulurkan tangannya dan membuka pintu mobil kopilot, dan berkata kepada Doris, "Masuk ke dalam mobil. Mari kita pergi ke rumah sakit dan menyembuhkan tubuh ayahmu terlebih dahulu, lalu memeriksa secara menyeluruh siapa yang meracuni ayahmu." Ketika Doris pulih, Charlie telah membuka pintu kursi depan dan dengan lembut mendorong punggungnya ke pintu mobil. Doris teringat apa yang dia katakan beberapa saat yang lalu, dan bertanya dengan wajah penuh ketidakpercayaan, "Tuan, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkan ayahku?"
Charlie mengangguk, menatap mata merahnya, dan berkata dengan serius, "Sejak aku mengatakannya, itu pasti mungkin." Doris tanpa sadar berkata, tapi dokter mengatakan bahwa gagal ginjal tidak bisa disembuhkan. Charlie mengucapkan kata demi kata, jika dokter tidak dapat membalikannya, bukan berarti Charlie tidak bisa. Saat dia berkata, Charlie mengeluarkan pil yang awalnya disiapkan untuk Doris dari sakunya dan berkata, "Obat ini awalnya disiapkan untuk kamu minum, dan kamu akan membawanya ke ayahmu ketika kamu sampai di rumah sakit. Pastikan dia diberikan pil ini, obatnya akan menyembuhkan penyakitnya." Doris terkejut dan terpana, "Tuan muda, Anda mengatakan bahwa obat ini awalnya disiapkan untuk saya. Apa kamu sudah tahu tentang ayahku?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Alasan utama saya mengatur makan malam hari ini adalah untuk berterima kasih kepada Anda semua karena telah mengunjungi rumah saya selama tahun baru Imlek dan mengucapkan terima kasih. Itu sebabnya saya menyiapkan perawatan hemat darah dan hemat jantung untuk semua orang. Pil, meskipun obat ini tidak seefektif pil permajaan, tapi cukup untuk mengobati penyakit ayahmu." Ketika Doris mendengar ini, seluruh orang itu masih berada dalam mimpi. Dia tanpa sadar bertanya, "Guru, obat ini benar-benar dapat menyembuhkan ayah saya?" Charlie berkata, "Jika dia bisa disembuhkan atau tidak, kamu akan tahu saat kamu sampai di rumah sakit." Masuk ke dalam mobil. Meskipun Doris tidak bisa 100% yakin apakah pil Charlie dapat menyembuhkan ayahnya, dia sangat bersemangat saat ini, mengangguk dengan tergesa-gesa, dan duduk di dalam mobil atas desakan Charlie. Selanjutnya, Charlie menyalakan mobil dan melaju dengan cepat ke rumah sakit rakyat Rose Hill.